Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video khusus untuk lab 6 di mata kuliah Cloud Computing di semester 4 ini. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu dengan subbab 6 Lab Providing Additional Storage Strategies. Jadi kurang lebih ada beberapa instruction yang akan kita kerjakan sampai dengan 12 instruction. Lalu kurang lebih kita akan bahas tentang bagaimana cara penyimpanan secara strategis. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sebelum itu kita pastikan dulu untuk sebelum memulai labnya, pastikan semua komponennya harus aktif agar selama pengerjaan tidak ada yang error. Lalu kita buka aja di sini, lalu kita untuk saya coba langsung aja split ya. Oke, di sini berhasil ya split ya. Kita perbesar terlebih dahulu sebelumnya. Oke, sebentar saya lihat dulu apakah terlihat di OBS. Cukup jelas di OBS ya. Oke, kita lanjut aja untuk masuk ke step pertama di sini ya. Implementasi file sharing, storage in instance and utilize object storage gitu ya. Oke, kelihatan di sini. Oke, di sini kita untuk membuat ya file sharing storage. Lalu untuk you should be able to configure a share storage volume. Kamu harus mengkonfigurasi bagaimana caranya untuk membuat file sharing, tapi ini kan di server ya. Kalau analoginya itu seperti Google Drive ya mungkin. Lalu mount share storage volume, lalu membuat sebuah container, load an object into a container. Nah, sini kita langsung aja mulai pada step pertama ya. The command ensure that all resource required for the exercise are present. Jadi kita, oh iya, saya belum, sorry, saya belum mengenablekan untuk C. Oke, lab storage review start. Oke, jadi perintah ini ya, saya masukkan yang pertama adalah fungsinya untuk menyiapkan semua environment dari lab yang akan saya gunakan. Lalu di belakang layar tuh kayak dia itu bikin networknya dulu, itu production network ya nantinya. Lalu dengan bikin image dengan bernama RH8, lalu bikin key repair juga, lalu kita juga nanti akan bikin setup CPH cluster gitu ya. Oke, ini kita tunggu aja sebentar sampai semuanya outputnya menampilkan bacaan sukses. Oke, di step pertama, as domain operator 1, use the Manila type create command to create the share type set style, set the value driver share to handles. Oke, kayaknya kita disuruh membuat suatu server ya, nama Manila. Kita buat environment ya, environment apa sih? Kita itu buat kita bikin storage-nya pakai CPH ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pad si operator 1 production. Di sini kita masih berada di student workstation. Lalu kita akan buat use the Manila type create to comment share ya. Oke. Nah, fungsi di sini adalah bikin template storage ya. Bikin template storage lalu detailnya fs type ini adalah dari namanya sendiri, pastinya adalah tidak pakai share server tambahan gitu. Nah, ini sudah already exist karena sebelumnya saya sudah mencoba membuatnya gitu. Jadi kita lanjut saja di step kedua, as the cloud user developer 1 ya. Di sini kita ganti role lagi, ganti role ke user biasa. Kenapa? Karena di best practice cloud itu harus admin setup dan user itu harus bisa memakainya gitu. Nah, di sini kita masukkan lagi perintah yaitu Manila create ya. Manila create min name production strip share 1 min share min type hfs type. Ini adalah perintah di belakang layar ya. Pertama kita bikin share storage terlebih dahulu. Lalu perintah yang di bawah ini adalah untuk Manila itu kirim request ke CPH. Lalu kita CPH-nya buat volume sebanyak 5 GB. Lalu Manila akan menyimpan data kita gitu ya. Di sini statusnya greeting value non false non type statusnya aktif. Oke. CPH ini adalah seperti kayak bisa dibilang jenis file system. Nah, 5 itu adalah ukuran dari yang kita buat gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak bikin NAS storage di cloud aja gitu.
Nah, kita bisa cek semuanya dengan perintah adalah manila list ya di sini. Manila list, lalu kita pas tekan aja perintah min kolom semua, jadi mulai dari fitur-fitur yang ada di dalam jenis file kita. Nah, ini sesuai ya, cek H5 tadi kan saya sudah buat pertama, jadi mungkin double ya. Lalu kita lanjut di step 3, launch in instant production server 7 in the production project that use to network interface card. Nah, di step ketiga ini kan kita ada OpenStack server ya. Yang pertama itu kita tuh bikin VM terlebih dahulu. Kita lanjut untuk bikin virtual mesinnya. Oke, create ya. Lalu di sini ada flavor default adalah spesifikasi dari mulai dari CPU dan RAM. Oke, kita masukkan terlebih dahulu default. Jangan ada yang salah karena kita akan mengulangnya dari awal apabila ada kesalahan dalam copy paste perintahnya. Jadi kayaknya flavor tadi terlalu maju deh. Oke, selanjutnya adalah production server. Oke, jadi perintah ini apa aja sih? Mulai dari image RH8 ini adalah OS-nya sendiri, lalu ada key name itu adalah akses SSH, lalu paling krusial itu di bagian NIC net ID production itu hubungkan server ke jaringan, itu chat H yang tadi kita buat gitu. Nah, kalau nggak ada itu server tidak bisa mengakses storage itu sendiri. Lalu ada nanti di bawahnya kita ada find and available floating IP address. Kita akan mencari dan menemukan ya, cari IP public kita. Lalu nanti kita akan cek pingnya apakah tersambung atau tidak. Nah, ini agak sedikit krusial untuk teman-teman sendiri karena beberapa di ujung ini harus dirubah sesuai dengan IP yang ada di perangkat teman-teman masing-masing gitu. Kalau di contoh ini adalah 172.25.25170. Untuk proses dari membuat ini memang agak sedikit lama, jadi kita akan menunggunya saja. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil dibuat. Lalu kita akan cek IP publiknya, kita dapat IP-nya berapa. Oke, OpenStack. Lalu kita minta tampilkan dalam versi file JSON. Oke, di sini kita dapat 134. Selanjutnya kita akan pastikan apakah sudah tersambung ke workstation atau belum gitu. Nah, more than ini sudah ada gitu ya, name production server 7. Kalau kita cek ping di 134 reachable deh ya. Harusnya kita harus hapus terlebih dahulu. Kalau dia tadi saya nyobanya setelah 184 ya. Oke, kita lanjut. Jadi setelah tadi itu error, kita harus coba lihat terlebih dahulu ya. Pertama dengan OpenStack server list. Kita akan lihat dulu yang mana aja. Nah, di sini kita harus hapus yang IP-nya itu belum. Di sini kita harus lihat di OpenStack server OpenStack floating IP list. Di sini harus kita hapus yang 187. Jadi maka karena itu kita harus menghapusnya dengan perintah OpenStack floating IP delete 172 125 172 125 250 187 yang kita hapus. Oke, apakah work? Kalau kita lihat lagi dengan OpenStack floating IP list, di sini sudah berhasil kehapus ya. Terus selanjutnya kita harus meremove IP dari 187. Sebenarnya nggak usah sih, coba kita clear dulu. Langsung kita masuk ke OpenStack floating IP list min of JSON, bisa nggak? Oke, tinggal sisa yang 134, berarti bener ya, aman nih. Tinggal 134, lalu kita lakukan ping min C3 172
25250 134 harusnya tersambung. Unreachable di sini masih berarti belum masuk ke VM-nya. Jadi langkah selanjutnya kita harus meng-add terlebih dahulu dengan perintah OpenStack server add, ya. Kita harus berikan IP ke VM-nya production server 7 dengan IP 172.252.134. Harusnya bisa. More than server exists with the name. Oke, kita akan coba cari solusi bagaimana cara menghapus yang lama. Ini sudah ada production server 7 sebelumnya. Saya memberikan dengan IP 134. Oke. Jadi yang pertama-tama kita harus lihat dari OpenStack server list. Oke. Di sini masih ada 2 ya. Tadi kalau floating IP kita masih ada 1 yang baru statusnya aktif terakhir. IP created 321, bukan ID, bukan nama ID server. ABC 123. Oke, kita akan cari solusi terlebih dahulu. Oke, kita coba masukkan perintahnya. Dengan perintah bisa nggak dipaste? OpenStack server add floating IP, masukkan sesuai dari mulai 6082 ini shut off ya. 60824. Oke, kita enter. OpenStack server add floating berhasil. Sekarang kalau kita masukin perintah ping C134, oke sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita masuk ke step 4 di sini. Oke, di step 4 ini kita akan mana nih? SSH ya. Seperti biasa SSH untuk menyambungkan meremot ya. OpenStack server production min C. Lalu di step keempat kita akan SSH masuk ke dalam masih di developer production tepatnya. Di sini kita SSH hit admin controller 0. Lalu kita masuk ke mode root dengan perintah sudo min I. Oke, sudah masuk ke mode root, kita clear. Sekarang kita masuk ke port main exec min T ya. Karena perintah panjang kita akan copy paste saja di sini. Yaitu seperti biasa kalau SSH create buat suatu nama dengan CH user ya di client.cloud user. Kita enter aja. Lalu kiri juga kita tambahkan di sini. Oke. Autentikasi juga kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 5, yaitu copy the CH conf di user kirinya. Kita pertama-tama masuk ke CD Manila ya. Di step 5 kita masuk ke CD Manila. Oke, di sini tidak ketemu root. Kita harusnya logout terlebih dahulu. Cat home tadi itu udah ya, belum ya? Oh, kita belum di cat home. Sorry. Cat home kita harus masuk ke kiringnya. Oke, saya nggak tahu ini perlu disalin atau tidak, namun akan saya lakukan screenshot saja. Oke, saya akan lakukan screenshot pada bagian key-nya. Lalu selanjutnya di sini kita akan masuk ke, kalau kita lihat CD, kita akan masuk ke Manila di sini ya. Sorry. CD Manila. Lalu di bawahnya sini ada scp.conf ya. Ini kita lakukan copy paste satu persatu. OpenStack server add
di bagian mana tuh open Manila Access Allow ini belum storage, floating IP list. Oke, sebentar. Bagian Manila Access SCP. Jadi SCP ini adalah fungsinya tuh untuk copy file antar mesin gitu ya. Podman tadi itu yang saya masukkan Podman adalah bikin user CH dengan detailnya adalah client.cloud_user dengan itu adalah seperti username-nya lah gitu. Nah, ini kita lakukan copy paste yang bagian atas terlebih dahulu. Oke. Hit bagian hit ini seperti di SCP tadi kan untuk file copy antar mesin. Nah, ini adalah untuk kita bagian file yang akan kita copy-nya. Masuk ke step selanjutnya, copy the chap ya. Kita salin aja semuanya di sini. Namun IP ujungnya kita lakukan sorry, kita akan lakukan yang di ujungnya yaitu delete. Ya, kita ganti. Jadi 134. 134 dan titik 2. Oke, berhasil semua ya. Lalu kita masuk ke bagian Manila Access Allow ya. Production share 1 chat HX Cloud usernya adalah fungsinya kita tuh memberikan izin ke user di belakang Manila update ACL di chat H. Tanpa ini tuh kayak permission dari si itu tuh di denied gitu ya, kayak diabaikan. Seperti itu. Oke, Manila Access Allow. Lalu kita tambahkan production share untuk perintah dia itu memberikan izin. Oke. Error multiple share match. Oke, kita dulu deh. Memang agak tricky. Memang agak tricky untuk tugas mencoba ini karena salah copy paste juga kita bisa salah perintahnya, salah tidak diterima oleh server. Oke. Cloud user error multiple match found production. Kita masih di developer 1 production, access allow, chat hx, cd. Oke. Developer kita masuk di Manila. Oke, kita keluar. Oh iya, sorry. Clear. Kita harusnya keluar terlebih dahulu tadi ya. Jadi baru bisa, Mas. Masih nggak bisa ya? Di developer 1 Manilanya sudah keluar. Kalau kita bikin Manila access allow terlebih dahulu, baru kita masukkan dia punya production sampai dengan user. Spesifik, kita clear, kita copy ulang. Manila access allow. Lalu bawahnya juga kita copy paste. Error multiple share match production share one use an ID to be more specific. Sepertinya ada kesalahan di sini. Ya, penyebabnya kita tuh membuat production itu sama ya. Pertama kita lihat dulu Manila listnya ya. Manila listnya ada 2 di sini. Kita kirimkan saja. Yang statusnya available adalah available semua dua-duanya sebenarnya. Kalau kita perbesar aja seperti ini. Oke, kita perbesar bisa nggak? Oke. Jadi kita harus pakai yang mana ini ya? Chap H5 production 1, share 1 yang ada 2. Kita harus menghapus solusi langsung menggunakan pakai ID-nya gitu ya. Dengan perintah Manila access command cloud user. Kita langsung saja paste Ctrl V di sini. Oke. Kalau kita jalanin perintahnya harusnya dia udah bisa berhasil. Kita open Manila list. Dia masih ada karena kita spesifik langsung ke ininya.
Lalu kita bisa langsung lanjut untuk masuk ke use Manila. Manila slash share export location list production share satu min kolom pet. Harusnya gagal. Oke, di sini dia meminta ID spesifik terlebih dahulu, sama juga yang seperti atas tadi, ya. Coba saya meminta bagaimana cara menghapus ID yang sebelumnya, ya. Oke, kita meminta perintah untuk menghapus salah satunya. Cara menghapusnya sama, masih masuk di developer production, yaitu dengan perintah langsung saja saya copy di sini. Sorry, Manila delete. Oke, oke, selesai. Kita coba cek lagi Manila listnya. Kita lihat, oke, sisa satu ya production. Jadi harusnya aman. Kita bisa langsung lanjut aja di step 7. Petnya share export location list production column pet. Oke, berhasil. Selanjutnya di step 8 kita lihat lagi, kita disuruh ngapain di step 8 ini. Mana nih step 8? Step 8 production. Oke, step 8 ini kita diminta untuk create, membuat sebuah mount point ya di SSH itu dengan cara memanggil IP yang tadi kita sudah simpan, yaitu 134 gitu. Manila access ini adalah kasih izin ke user, lalu share export ini Manila export location adalah mengambil alamat dari storage-nya gitu. Lalu outputnya ditampilkan adalah path-nya, lokasi asli storage di CH. Nah, selanjutnya di sini kita akan memanggil SSH cloud user dengan IP 172.25.250 sorry 134. Harusnya aktif the web ya. Open SSH register SSH cloud user at 172.25.25134. The system is not registered to Red Hat inside server 7 dari sudah benar ya. Selanjutnya kita masuk ke mode root lagi dengan perintah sudo min i, lalu mkdir mnt chph. Oke. Selanjutnya di 9 ini adalah chph tadi adalah membuat folder mount, lalu di poin ke-9 ini ada sebenarnya ada dua ya. Kita bisa menggunakan tampilan dashboard atau CLI. Di sini saya menggunakan tampilan CLI saja, yaitu dengan material dengan curl min f slash ya, langsung kita pastekan saja untuk link dari si dashboardnya gitu. Nah, di sini perintahnya kita copy satu persatu dengan curl min f manual root ya, curl min s min f. Oke, dengan perintahnya kita salin aja. Dari sini kita salin. Enter. Lalu kita ada perintah yang install ChapFuse. Ini adalah tool untuk mount dari si ChapH tersebut gitu. Nah, ini sudah beberapa tool sudah diinstal ya dengan kita install package-nya. Is this okay? Yes. Oke, kita install terlebih dahulu. Oke, lanjut di perintah ke-10 using the
Chapfuse min mnt. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita clear aja agar lihat bersih. Selanjutnya di sini adalah using the export, ini intinya adalah menghubungkan ya dari storage si cloud itu ke folder lokal gitu agar tersinkronisasi. Perintahnya memang panjang sekali ini perintahnya. Mulai dari kita masukkan si kita apa ya sebutannya ya bahasanya mengarahkan, lalu kita memberikan ID dari cloud user itu, lalu path-nya juga kita arahkan, path penyimpanannya, lalu keyring-nya tadi kita tambahkan juga user cloud user keyring, lalu yang terakhir adalah client mount point dari si ininya ID non groupnya. Harusnya ini tidak ada pembeda ya, cuman saya coba paste aja apakah ada pembeda. Violet, chat mount violet, harusnya starting views apakah ini work atau tidak. Saya akan coba tanyakan terlebih dahulu. Harusnya ini work ya. Oke, sorry. Oke, apakah ini berhasil? Soalnya kayaknya key-nya memang harus kita ketik sendiri deh, key-nya deh. Error ya, belum berhasil jadi bisa error. Chat menolak hasil kamu yang utama penting adalah path salah atau tidak sesuai diizinkan di bagian volumes. Volumes itu yang mana sih volumes ini tuh. Non group user kamu tidak boleh akses path in access belum benar-benar aktif. Marilah akses allow. Oke, pertama kita harus cek akses wajib dari punya kita sendiri yaitu Manila access list dengan ID-nya. Kolom akses to level state dengan statusnya harus menampilkan aktif harusnya. Manila comment not found. Level state dia nggak mau ya. Oh, berarti dia harus satu persatu. Satu persatu baru kita tambahkan yang bawah min kolom untuk menampilkan dari si level state-nya. Level state di sini harusnya dia bacaannya adalah aktif. State-nya adalah aktif harusnya. Oke, sedangkan manilnya harus ada di student workstation. Kita sekarang ini adalah VM server biasa dengan root ini. Jadi, solusinya kita harus keluar terlebih dahulu. Tapi di dalam perintahnya sini kita harus tetap masuk di dalam ini ya, si root production gitu ya. Kita sudah masuk di cloud user sampai ke student workstation, diwajibkan untuk keluar. Lalu kita Ctrl V, inilah access list. Oke, dengan statusnya aktif. Lalu kita akan ambil export path-nya. Ambil export path-nya dengan perintah Manila share export location list 5239 kolom path. Oke, ini kita harus ambil ya. Copy. Paste. Oke. Manila share 532 db7. Oke, kita coba screenshot saja. Agak tricky memang di lab 6 ini ya, mulai sulit. Tidak bisa asal untuk mengerjakan. Oke, yang kita butuhkan adalah volume groupnya. Lalu kita masuk ke dalam URL tadi berarti ya. SSH cloud, kita akan masuk lagi ke SSH. Berarti dengan perintah sebentar, berarti kita harus ngulang dari sini ya. SSH cloud ya, dari 8. Create tadi. Satu, tiga, 4. Betul. Lalu sudo min I clear
Lalu kita masuk ke mkdir udah dibuat ya. Coba kita pastikan lagi mkdir mnt cph sudah dibuat. Lalu kita masuk ke curl ini min s min f. Kita masuk ke material. Ini harusnya sudah di-download semua tadi. Oke, yum install. Complete. Sudah semua. Selanjutnya kita masuk ke shape views. Masuk ke dalam ID-nya, kita arahkan ID-nya semua. Cloud user.conf, lalu keyring, pastikan sama semua. Yang terakhir ini path-nya kita samakan dengan yang tadi kita butuhkan, karena ternyata berbeda. Benar kata saya kan, jadi tadi itu untuk saya screenshot. Oke, starting client views. Lalu sini sudah berhasil dengan perintah df ph. Oke, kelihatan semua di sini. Selanjutnya di step ke-11 ini to confirm untuk memastikan that production share 1 is readable, dapat dilihat dan dapat dibaca. Buatlah text file in the mnt directory lalu logout of production 7. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam mnt check ya, dengan kita masukkan perintah txt, lalu kita coba cat melihat isinya apa. Isinya adalah hello, tadi karena kita telah membuatnya. Kita log out lagi, ya kan? Lalu kita clear aja di sini. Lalu kalau kita lihat in the dashboard ya, kita balik lagi ke menggunakan si Firefox di sini. Login to dashboard over cloud example using the example for domain. Di sini http dashboard over cloud example for.com. Oke, http dashboard over cloud example.com. Masuk ke dalam sini. Use the for the domain. Use example sebagai ini E-nya besar ya. Example for the domain untuk domainnya. Lalu username-nya adalah operator 1. Lalu untuk ininya adalah red hat. Oke, kita enter aja. Don't save. Lalu kita navigasikan ke project object store. Lalu kita pilih ke container. Lalu klik container plus di sini, enter production backup, enter production backup. Oke, ensure, pastikan container access is not public ya. Public is not public, not public, lalu submit. Oke, klik the cloud init folder. Oke, klik the cloud init mana? Bagian folder, new folder, klik browser, klik the cloud init. Cloud init itu yang bagian mana sih? Cloud init, the container backup adanya. No cloud init, the click to next arrow. Klik the production backup. The click production backup. Oke, sekarang klik folder, lalu folder name-nya, enter cloud init and klik create folder. Oke, klik the cloud init foldernya, lalu next arrow, bagian mana sih? Dan klik arrow next to plus folder, klik cloud init folder, dan klik that up arrow. Oke, ya ada plus folder, klik browser locate
folder name, no, klik plus folder, klik browser, gini kah? Browser, lalu locate home, klik folder, udah klik folder, klik the cloud init. Oh, mungkin klik ini ya, cloud init, lalu arahkan ke cloud in, dan klik up arrow. Bagaimana sih? Folder, point backup, ini. Oh, sorry, bukan browser ternyata. Ini kita delete terlebih dahulu, tidak penting. Kita pilih cloud init dulu, oke, kita oke. Kita pilih cloud init, klik, lalu kita pilih arrow atas ini, lalu untuk plus folder, browser, lalu kita pilih bagian folder, klik browser, locate home, lalu student mana, student home, student bagian home, student mana ya, kok nggak ada student sih, student desktop, dokumen, locate, klik browser, lalu kita cari student home, nggak ada home, dokumen, home. Oke, kita coba kembali, cancel, klik plus to next folder ya, file name, next plus folder. Oh, coba cancel. Cloud initnya klik the up arrow next to plus folder, bukan folder name ini, lalu bagian file, klik browser, file name, bagian order location, desktop, video, arahkan kan ke home. Kok ada student ya, home, student, Manila, user, Manila ada, Manila, lalu user data, file, oke, klik the upload, klik open dan klik upload file, lalu sign out to, kita harus keluar dari sini, masuk lagi ke CLI, lalu kita step langkah terakhir di sini kita minta dari dia sebuah penilaian apakah sudah berhasil semua atau belum. Oh, fail ya, production server 7-nya fail, mungkin tadi ada kesalahan, cuman nggak apa-apa, kita sudah kita masuk ke dalam aktivitas tadi, kita masuk ke dalam sini, ada beberapa kesalahan. Oke, kita finishkan saja. Sukses, harusnya fail ya. Gak apa-apa, kita akan coba lagi di next. Cuman seharusnya ini aman, karena tadi sudah dilakukan semua ya. Sukses semua. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hands-on pada video kali ini. Jadi pertama itu kita sudah belajar untuk cloud infrastruktur, kita menggunakan OpenStack, artinya kita lagi belajar bikin server, network, dan resource di cloud, bukan di laptop sendiri. Lalu ada share storage, ada file sharing ya di cloud. Kita menggunakan Manila, artinya kita tuh bikin storage yang bisa dipakai banyak server sekaligus gitu. Lalu ada distribusi storage, kita tadi menggunakan CEPH, artinya data tidak disimpan di satu tempat saja. Lalu kita memberikan akses control security di mana akses allow, lalu kita penting kenapa, karena di dunia nyata nanti di AWS dan EFS itu kayak seperti Google Cloud, lalu di file store perusahaan besar itu kayak data center gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semua komen yang kita lakukan di sini adalah sebenarnya cuma untuk menyambungkan server ke storage cloud supaya bisa dipakai seperti folder biasa. Cuman tadi ada beberapa error ya setelah di grading ya, dinilai gitu ya, soal kurang paham, cuman harusnya aman. Kurang lebih seperti itu video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.